apa kabar? Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatannya, nak. Jangan keluar rumah dulu. Gunakan masker, hindari kerumunan, selalu cuci tangan. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Ada 2 muatan terpadu kita hari ini, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Membaca teks. Kamu mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Yang kedua, dengan mencermati isi bacaan yang disajikan, kamu mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Oke, baik. Kalau kemarin kita sudah belajar mencari ide pokok, sekarang kita belajar untuk mencari informasi penting dari sebuah teks. Informasi penting dari teks itu dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, A itu apa, di mana, ke, kapan, si, siapa, mengapa, bagaimana. Untuk dapat menghafalnya dengan baik, kita bisa menyingkat itu adik Simba. Oke anak-anak ibu, kita telah satu persatu ya. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa nama jenis ikan hias yang dipiara Bayu? Yang kedua, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Contoh, di mana ikan hias itu dipiara? Yang ketiga, kata tanya kapan. Itu digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan ikan-ikan hias itu diberi makan? Yang keempat, kata tanya siapa. Itu untuk mengetahui informasi tentang pelaku, nama seseorang atau tokoh yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Contoh, siapa yang memelihara ikan hias? Nah, yang terakhir, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana itu digunakan untuk mengetahui informasi tentang cara atau proses. Contohnya, bagaimana cara Dayu memelihara ikan hiasnya supaya tetap sehat? Jadi anak-anak ibu, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya ini yang ibu singkat tadi dengan adik Simba untuk mengetahui informasi penting dari teks tersebut. Jadi, untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau yang kita sebut dengan mind map. Sekarang coba lihat di sekitar rumahmu. Apakah ada pohon atau bunga di sekitar rumahmu? Kalau ada, pasti udaranya segar kan? Banyak pohon berarti banyak juga oksigen yang ada di lingkungan rumahmu. Seperti yang kita tahu, oksigen itu sangat diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Jadi, setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Ada beberapa hewan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Nah, yang pertama adalah cacing tanah. Perhatikan gambarnya. Cacing tanah ini tidak punya alat pernapasan khusus seperti hewan-hewan lain. Jadi, cacing ini bernapas melalui permukaan kulitnya. Jadi, permukaan kulit cacing akan selalu basah dan berlendir untuk mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Udara ini masuk melalui kulit cacing dan dialirkan melalui kapiler-kapiler ke seluruh tubuh cacing. Yang kedua, serangga. Kalau serangga ini bernapas dengan menggunakan trakea. Trakea adalah saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya yaitu oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma. Jadi di dalam stigma ini oksigen lalu diedarkan oleh trakea ke seluruh tubuh serangga. Oke, baik. Yang ketiga adalah ikan. Perhatikan gambarnya nak ya.
Ikan bernapas menggunakan insang dan mengambil oksigen di dalam air karena ikan hidup di air. Nah, di sini air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Kemudian mulut ikan nanti akan tertutup dan airnya akan keluar lewat insang yang terbuka, sedangkan udaranya masuk ke tubuh ikan dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat ada amfibi. Amfibi itu atau disebut juga katak ya, hewan yang hidup di dua alam. Jadi amfibi ini mempunyai dua tahap hidup. Ketika katak hidup di air pada fase berudu, bernapas dengan menggunakan insang. Sedangkan ketika di darat, katak ini bernapas dengan paru-paru dan kulit. Jadi ada dua fase pernapasannya ya. Nah, di sini amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima ada reptil. Reptil disebut juga dengan hewan melata. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Jadi, udara masuk melalui lubang hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Tetapi pada reptil yang sering berkupang di air, contohnya seperti buaya. Buaya itu hidungnya mempunyai sistem khusus, yaitu hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, airnya tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Keenam adalah burung. Hewan-hewan pada kelompok burung ini bernapas dengan menggunakan paru-paru. Tapi burung ini punya alat bantu pernapasan, yaitu pundi-pundi udara. Jadi pundi-pundi ini mampu menyimpan udara. Ketika terbang, burung itu tidak bernapas melalui hidung, tetapi menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udaranya. Sedangkan ketika dia bertengger di pohon, dia akan bernapas menggunakan paru-parunya. Yang terakhir adalah mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya seperti kuda, kucing, anjing, sapi, harimau, dan masih banyak lagi. Mamalia bernapas melalui hidung, lalu ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, kalau mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala, atau dia bisa muncul di permukaan air untuk mengambil udara seperti lumba-lumba dan paus. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat.